kita mulai saja Ibu wawancaranya. Yang pertama, boleh disebutkan siapakah nama Ibu dan mengajar di jenjang kelas berapa? Saya Ibu Yeni Setiati, mengajar matematika di kelas 9. Dan ini teman saya Ibu Fauzia Wulandari, mengajar di kelas 8. Kemudian saya ingin bertanya mengenai metode dan pendekatan pembelajaran. Nah, metode dan pendekatan pembelajaran apa sih yang biasa Ibu gunakan di kelas itu? Bu Uji dulu deh. Oke, kalau saya tergantung materinya dulu. Kebanyakan saya memilih problem solving atau pemecahan masalah gitu. Silakan. Kalau saya sih biasanya lebih ke metode diskusi ya, metode diskusi untuk beberapa hal yang bisa didiskusikan itu saya menggunakan metode diskusi. Tapi kalau beberapa hal misalnya menggambar itu kadang-kadang sebagai demonstrasi gitu ya, anak-anak mengikuti. Tadi sama seperti Bu Uji, disesuaikan dengan kebutuhan atau materi yang akan disampaikan. Ya banyaknya ada problem solving, kemudian ada diskusi, tapi sebenarnya mulai diskusi dan ada demonstrasi juga. Bergantianlah disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti kebanyakan ada diskusi, kemudian Ibu menggunakan model problem based learning berarti. Problem based learning, ya. Selanjutnya, nah seberapa familiar sih Ibu dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi? Bisa dulu ya Bu Uji ya. Sebenarnya ya matematika mah dari dulu juga sebelum digaung-gaungkan diferensiasi, kami itu sudah berdiferensiasi ya. Salah satu diferensiasi yang sering kita laksanakan adalah dari kerumitan tingkat belajar. Jadi gini, kalau saya di kelas itu untuk anak yang kita bagi menjadi berapa kelompok anak, biasanya ada kelompok A, misalnya kelompok kurang, ada kelompok sedang, dan ada kelompok tinggi misalnya. Nah kalau saya pribadi biasanya untuk anak yang kelompok tinggi itu kompetensinya semaksimal yang dia sanggup gitu kan. Kalau anak itu jadi ini lebih ke pendekatan individu. Jadi kalau anak itu dia bisa A, tetapi dalam waktu cepat dia sudah selesai, saya kasih dia B. Tapi dalam waktu rentang yang cepat juga dia bisa, ya saya kasih C gitu. Dengan tingkatan ABC yang lebih lama, lebih tinggi, lebih sulit gitu ya tingkat kesulitannya. Tapi untuk anak-anak tertentu yang dia membutuhkan waktu lama di soal A atau di masalah A, ya dia selesai di masalah A saja. Jadi siswa itu diferensiasi dari segi konten ya atau apa proses ya, dari itulahnya dari segi itu dia berbeda gitu ya. Anak-anak yang tinggi kemampuannya tinggi kita lebih sesuai dengan kemampuannya, yang kurang juga disesuaikan dengan kemampuannya. Itu dari segi itu yang nggak tahu apa tuh proses atau apa. Terus ada juga dari segi misalnya gini, kayak pelajaran statistik itu menggambar ada dari sekumpulan data, kemudian kita suruh membuat gambar. Anak boleh memilih nih, kamu mau apa? Mau grafik garis misalnya, kita pelajari dulu, silahkan pilih mau garis, mau diagram pie diagram lingkaran, mau histogram, mau apa gitu. Itu juga silakan memilih gitu kan. Secara umum diberitahu dulu semuanya, disuruh baca dulu, lalu mereka milih mau apa. Kemudian juga dalam melaksanakannya, anak yang bisa IT dia bisa pakai IT, pakai Excel gitu ya. Anak yang tidak boleh pakai kertas warna, digunting, ditempel, itu terserah. Anak yang ya gitu deh, misalnya Bu, saya mau ditulis aja gitu, ya itu silahkan saja kan. Dari segi itu bisa pernah kami lakukan juga. Jadi dalam beberapa hal, tapi yang lebih banyak sih ke yang pertama kalau di matematika ya. Bu Uji mangga. Itu juga sama sih, tapi ada tambahannya gini, kalau misalkan yang high gitu ya, pemikiran yang lebih kritis itu mereka tutor sebaya sama teman yang gak bisanya. Jadi mereka saling membantu, diskusi juga. Malahan mereka lebih pahamnya sama temannya. Misalkan gurunya bilang gini, apa ya kata guru teh, nanti sama temannya dijelasin, oh ngerti gitu. Terus ada juga tentang diferensiasi konten kan, sesuai dengan ada yang membaca buku, lihat video, ya kinestetik, nah sesuai gaya belajarnya. Berarti sudah cukup
familiar berarti ya dengan pembelajaran itu? Udah sebenarnya dari dahulu kala, cuma memang tidak apa namanya, tidak ada belum namanya di rumahnya belum. Oh ini diferensiasi, tapi sebenarnya secara naluri kita guru itu sudah pasti akan membagi-bagi anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Karena anak yang kemampuannya segitu dipaksakan juga nggak akan bisa. Jadi guru yang baik itu pasti tahu kemampuan anak dan pasti tahu sampai mana atau bagaimana memperlakukan sekelompok anak tertentu gitu ya. Hanya memang tidak tertulis di rencana pembelajaran seperti dulu Maya, hanya dilaksanakan ketika proses pembelajaran saja. Berarti ibu itu pernah berarti ya mengimplementasikan Ya, pembelajaran insya dan Allah. bukan sering Ya, Merdeka juga. Nah, bukan hanya di Merdeka, di sebelum Merdeka juga sudah begitu. dari sebelum kurikulum Merdeka ada. Ada. Nah kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan berarti tadi ada berdiferensiasi dari prosesnya Proses, ya, ada. kemudian tadi kontennya juga, kemudian produknya. ya. Kemudian kalau di dalam berdiferensiasi kan biasanya suka ada pengelompokan. Berarti anak-anak itu duduknya secara berkelompoknya kayak bergabung, melingkar. Berarti ada diferensiasi lingkungan belajar. Ya, itu mah pasti lah ya disesuaikan. Nah kemudian apa sih kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan? Apa bedanya dengan kalau pakai berdiferensiasi itu seperti ini dibanding yang tidak? Kalau menurut saya ya, kalau kita mengelompokkan anaknya dan tadi ya diferensiasi itu berarti kita tuh sedang membuat anak mengelompokkan anak sesuai dengan komunitasnya ya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, atau kalau jauhnya visi misinya sama gitu. Jadi anak itu merasa kami berada di kelompok yang sama nih ya. Saya sukanya IT, ya udah ini kita di IT aja. Semua anak memiliki kemampuan yang ketertarikan yang sama di bidang IT. Terus kalau misalnya dia lebih menggunakan gunting dan kertas dan tangan dan warna, dia juga punya kemampuan di situ. Jadi ya kita hias, kita buat sebaik-baiknya karena dia memang sukanya di situ gitu. Jadi semua siswa akan terlibat dengan segala kemampuannya di kelompoknya itu. Sama untuk yang ini juga, untuk yang apa tadi proses juga kan, karena kebanyakan biasanya anak-anak yang kelompok yang sama itu lebih nyaman bergabung dengan yang sama lagi. Jadi maaf ya, bukan berarti mengkelompokkan anak ke berbagai kelompok, tapi saya rasa memang anak-anak yang kelompok tertentu misalnya yang haid itu mereka nyamannya dengan yang kelompoknya lagi karena pemikirannya sama, kemampuannya sama, jadi diskusinya teh enak. Jadi ketika ada kelompok punten nih yang kurang bersatu bergabung dengan kelompok yang anggaplah kita kelompok A, lalu tiba-tiba ada anak kelompok C ada di situ, dia akan tertinggal karena ngomong naonnya teman-teman saya kok nggak ngerti gitu. Nah jadi yang C itu bagusnya ayo kamu dengan yang C lagi, jadi sampai batas mana kemampuannya, yang A juga semampunya sampai. Jadi bisa dengan diferensiasi itu mereka bisa maksimal yang mereka dapat itu, karena memang kelompoknya seperti itu gitu, homogen lahnya sama. Nah kemudian apa kesulitan dan tantangan atau hambatan yang ada dari mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Bu Uji dulu, kayaknya banyak nih kesulitan Bu Uji. Nggak ada sih, nyaman saja. Malah banyak. Mempermudah. Silahkan dicurhatkan. Kalau saya Maya, kalau ngomong kesulitan mah banyak atuh ya dengan diferensiasi itu. Pertama kalau matematik itu kadang-kadang suka bingung teh mengelompokkannya itu kumaha gitu. Saya mau kalau dari tingkat kesulitan soal mah gampang. Ini anak yang maaf ya, anak yang dari segi anak yang bagus gampang mengelompokkannya, kita tinggal mencari soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dari yang mudah, sedang, sulit, itu mah gampang. Tapi kalau berhubungan dengan gaya belajar, nah kadang-kadang juga tidak semua materi itu bisa disampaikan dengan berbagai cara ya. Tidak semua, menurut saya tuh tidak semua materi mudah dikelompokkan. Ini untuk yang gaya belajarnya ini, kalau yang gaya belajarnya ini, gaya belajar itu tidak semua materi bisa. Itu dari segi materi. Yang lebih parah lagi dari segi waktu.
Ya, dari segi waktu teriweh. Jadi saya itu sebenarnya nggak apa-apa riweh, harus riweh ya. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak ada waktu. Saya harus menyiapkan 3 jenis, 4 jenis, 5 jenis proses untuk anak yang berbeda. Nah itu yang kendala terberat itu adalah kemampuan waktu, ketersediaan waktu bagi kita untuk membuatnya, merancangnya, merancang hal yang itu tuh persiapan kita yang tidak ada. Mengingat juga jam mengajar juga kita tidak sedikit ya. Ada juga guru yang 2 tingkat, mengajar kelas 8 juga, mengajar kelas 9 juga, kan cukup ribet. Ada yang mengajar kelas 9 saja tidak masalah sih, tapi juga tidak mudah juga gitu ya. Waktu juga. Dan kadang-kadang juga ada di satu kelas teh yang siswanya teh homogen, kumanya jadi bingung berbagai metode teh apa gitu. Ada suatu saat mentok ya budak teh dikumakeun gitu. Jadi kondisi siswa gitu yang membuat kita lebih rumit lagi selain kondisi kita sebagai guru waktunya, kondisi siswa. Terus itu ya ada lagi yang lebih repot lagi, ya tingkat kesulitan ketiga, kemampuan, keterbatasan guru. Ya kita mah terus terang aja ya, kayak saya kan mungkin kalau kalian tidak begitu masalah, kalau ibu saya terutama yang udah harus berusaha lebih keras. Teman-teman saya dan teman-teman yang usianya seperti ini harus berusaha lebih keras lagi mencari informasi bagaimana membuat diferensiasi kalau anak dengan gaya belajar begini seperti ini. Jadi butuh waktu juga untuk belajar. Jadi bagi beberapa orang mungkin berat juga berbicara tentang diferensiasi. Kita harus meluangkan waktu mencari informasi, meluangkan waktu di sisa-sisa jam yang harus pulang jam 3 ya, seharian pulang jam 3, besoknya lagi datang lagi gitu kan. Nah seperti itulah mungkin kalian bisa menyimpulkan 3 kesulitan besar yang kita hadapi dalam diferensiasi. Kalau tidak diferensiasi maka cuma satu aja, darah aja gitu kan, nggak ada begitu sulit. Tapi begitu diferensiasi butuh waktu, butuh referensi banyak tentang metode. Nah, itu sama ya. Kalau siswa masih tidak terlalu rumit, jadi kelihatannya kerumitan yang terbesar itu ada di gurunya, di kitanya sendiri, di pribadinya saya sendiri. Jadi sebenarnya mah kalau gurunya anak-anak muda yang ini mungkin bisa ya, tapi kalau mengingat kami yang sudah seperti ini, mah kesulitannya di situ. Tidak bisa disimpulkan kira-kira Bu Yeni arah ngobrolnya kemana gitu. Ya, baik seperti itu. Nah kemudian dari kesulitan atau tantangan dan hambatan tersebut, bagaimana sih tindak lanjut yang Ibu lakukan agar mengatasi kesulitan tersebut? Ya itu pertama sih kalau saya dengan adanya PMM ya, lihat-lihat di PMM ya, saya lihat-lihat di PMM dalam atau berbagi praktik baik sama teman sejawat, berbagi praktik baik dengan teman sejawat di PMM ya, lihat-lihat lah. Kebanyakan masih kita referensinya melihat apa ATM ya, kita ambil, tiru dan modifikasi, kebanyakan seperti itu. Tapi kadang-kadang ada juga ide segar buatan sendiri. Kalau lagi ini kayaknya ini deh, kayaknya gini gitu ada. Atau yang biasanya sih banyak juga dari pengalaman. Karena saya sudah mengajar lama kan, dari pengalaman dulu walaupun judulnya belum itu, tapi ini teh diferensiasi dulu. Jadi dari pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun mengajar, kemudian dari tadi referensi dari luar ya, dari PMM atau dari teman, atau kita lihat punya orang lain, bagus ya, kita tiru gitu. Pas baca-baca dari buku, oh ya kayaknya ini bisa deh gitu ya. Sama ya kebanyakan mah kadang-kadang diskusi sih, terutama kalau saya karena teman ruangan ada guru BK ya, saya suka bertanya juga ke guru BK bagusnya seperti apa kalau mengajar seperti ini. Ya seperti itu. Itu saja mungkin untuk pertanyaan wawancaranya. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin Ibu perkenalkan, nama saya Kamina Aziza. Saya mahasiswa PPG Prajabatan dari Unpas Pendidikan Matematika.
Di sini saya mungkin menjadi pewawancara yang akan mewawancarai Ibu sebagai narasumber di SMP Negeri 40 ini sebagai guru penggerak mungkin ya Bu ya di sekolah SMPN 40 ini. Mungkin lebih jelasnya boleh Ibu mungkin memperkenalkan diri juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Sugianti dari SMP Negeri 40 Kota Bandung. Kebetulan saya mengajar prakarya dan memang kebetulan saya juga guru penggerak angkatan 4, pengajar praktik angkatan 9, narasumber berbagi praktik baik juga. Itu se-Jawa Barat. Ya Allah, mungkin itu ya sedikit profil dari Ibu Ya. mungkin ya Bu ya. Mungkin Ibu saya mau bertanya untuk Ibu di SMP 40 ini mengajar di jenjang atau di tingkat anak kelas berapa? Ya. Kalau untuk ajaran sekarang saya mengajarnya di kelas 7. Tetapi sebelum-sebelumnya saya mengajar di kelas 9. Oh, berarti untuk tahun ajaran baru ini Ibu diberikan di kelas 7 Iya, saja mungkin ya, betul. tapi tahun sebelumnya di kelas 9. Betul. Tapi Ibu di kelas 8-nya pernah Bu? Kelas 8 belum. Oh, kelas 8 pernah, tapi saya mengajarnya informatika. Oh, informatif. Masya Allah. Oke Ibu. Pertanyaan selanjutnya, metode dan pendekatan pembelajaran apa yang biasa atau pernah Ibu gunakan selama pembelajaran baik itu di tahun lalu di kelas 9 atau mungkin perencanaan di tahun ajaran sekarang? Insya Allah saya kalau untuk perencanaan tahun sekarang dan sama seperti tahun sebelumnya, saya akan melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Jadi diferensiasi itu kan tercakup dari 3 ya. Kalau melihat kita ini auditori, jadi mendengar, visual, jadi anak melihat, dan audio visual, itu seperti menggunakan YouTube. Dan itu saya aplikasikan di RPP saya di modul ajar, insya Allah buatan saya sendiri kan. Itu saya masukkan diferensiasi di saat saya memberikan materi konten, itu saya akan memberikan anak-anak secara secara nih Ibu akan memberikan secara YouTube-nya, jadi saya mencarikan YouTube-nya yang sesuai. Kebetulan saya sudah ada videonya, video sebagai di YouTube saya untuk anak-anak mencari materi. Kemudian ada juga saya, ini buku paketnya, jadi PPT dari saya pribadi. Kemudian habis itu juga saya ada yang kalau memang ingin saya yang berbicara, boleh nanti saya akan fasilitasi. Nah itu auditori. Kemudian jika untuk kan memang di diferensiasi itu ada gaya belajar ya, kemudian ada juga yang secara kognitif gitu ya. Nah kalau kognitif itu berarti kita dari mengetahui siswanya itu dari kan waktu masuk itu kan kita mengetahui bahwa anak ini ada kan asesmen kognitif nih. Kita bisa mengetahui rank pengetahuan anak ini apakah di bawah, mohon maaf ya itu misalkan, atau dia cukup mengetahui atau dia sangat mengetahui. Nah tetapi ini dijadikan perdebatan karena kesannya, dan saya juga sendiri tidak setuju juga. Jadi kesannya kita kok kayaknya mengkotomi anak-anak gitu, mengkotomi anak-anak. Nah kalau melihat dari sudut pandang kognitif gitu ya. Tapi kalau sudut pandang gaya belajar, memang betul anak ini mungkin akan berkembang. One day mungkin dia yang tadinya senang audio visual, mungkin akhirnya dia senangnya hanya visual aja, nah gitu. Atau pas waktu itu diferensiasi konten ya, proses pas produk misalkan, mungkin siapa tahu anak ini yang senangnya tadinya membuat audio visual video, kemudian kinestetik, ternyata dia senang memperagakan gitu, senang memperagakan atau senang praktek gitu. Nah ini itu memang seiring berjalan keinginan anak-anak itu akan berubah. Betul, gimana dia nyamannya itu kalau dilihat dari gaya belajar. Tetapi kalau dari kognitif yang tadi saya sebutkan, kurang paham, saya tidak akan bilang ini ya, cukup dan sangat mahir gitu ya, cukup mahir, sangat mahir. Tetapi untuk saya, metode pembelajaran saya sebelumnya dan sekarang juga akan saya laksanakan, karena saya itu intinya pembelajarannya seperti kita ketahui di kurikulum Merdeka Belajar itu, pembelajaran itu bukan secara individu ya, tapi kita harus pembelajaran secara berkelompok. Nah, secara berkelompok ini akhirnya kita harus bagaimana sih memfasilitasi anak-anak. Nah, disinilah saya berperan. Jadi saya harus mengetahui nama anak ini.
Nama anak ini. Karena saya tahu nama anak ini, jadi saya tahu kemampuan anak-anak ini. Maka disitulah saya akan balurkan semuanya. Jadi saya walaupun anak-anak yang buat kelompok, tapi saya cek kan, betul nggak ini namanya, saya cek. Habis itu misalkan kalau ternyata bertumpuk punten yang sangat mahirnya atau yang kurang mahirnya bertumpuk di suatu kelompok, itu saya akan sebarkan. Kenapa? Karena saya menginginkan, saya tahu kadang-kadang mungkin anak itu nyaman dengan temannya, tutor sebaya, mungkin lebih mendengar omongan rekan temannya, atau mungkin mendengarkan saya gitu. Nah, ini juga jadi polemik juga sih sebenarnya, kalau tutor sebaya itu belum pantas katanya. Tetapi kalau menurut saya, kenapa tidak? Kalau anak yang sangat mahir, dia bisa mengajak temennya yang kurang mahir, ayo kita bikin ini, tarik, mungkin dia lebih mendengarkan gitu kan. Jadi ada plus minus sih kalau menurut saya. Jadi ibu cukup cukup familiar gitu dengan pembelajaran diferensiasi, karena kan kebanyakan guru-guru yang mungkin bisa dikatakan sudah cukup lama yang baru mendengarkan lagi gitu apa itu diferensiasi. Jadi buat ibu itu bukan hal yang baru mungkin ya, karena ibu pun sudah melaksanakannya selama bertahun-tahun dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, dari ibu untuk tadi ibu sudah menjelaskan juga ya cara pembelajaran diferensiasinya seperti apa. Mungkin selanjutnya saya mau tahu gitu, apa menurut ibu kelebihan dari pembelajaran diferensiasi ini khususnya untuk peserta didik ataupun mungkin dari pendidiknya juga gitu, dari ibu sendiri apa gitu kelebihan dari pembelajaran yang lainnya, baik itu pembelajaran konstruktivitas atau yang lainnya gitu ibu, seperti itu. Ya, kalau pembelajaran diferensiasi itu akhirnya kita bisa meraih anak, memfasilitasi anak sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gayanya gitu. Kalau menurut saya ya, memang ini agak tidak semua teman-teman saya bisa mencoba ini gitu. Butuh pemahaman luar biasa. Hanya menurut saya ini luar biasa. Boleh dikatakan anak-anak kelas 9 tahun kemarin yang beberapa tahun saya mengajar dengan metode begini, semenjak saya menjadi guru penggerak dan saya melaksanakan ini semua, anak-anak bilangnya apa? Ibu, cara ngajarnya berbeda. Iya, pasti. Dan kami senang. Seandainya semua guru seperti ibu, kami senang gitu. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan teman-teman. Saya hanya bisa menjadi role model untuk diri saya, untuk murid saya, dan untuk rekan sejawat saya. Hanya intinya saya tidak mengacak anak-anak senang dengan metode ini tidak dari versi saya, tapi dari versi peserta didik. Nah, dari versi peserta didik. Dengan menggunakan metode diferensiasi ini, saya kadang-kadang di proses itu saya berbeda tuh. Pas proses itu saya menggunakan metodenya misalkan games. Saya membuatkan beberapa gambar, saya tempel di papan tulis. Kemudian per kelompok ini mereka tiap kelompok perwakilannya lari-lari menebak, terus dia balik lagi ke mejanya menjawab gitu ya, namanya kayak TOT gitu. Oh iya. Kasih tahu ke temennya ini, terus nanti gantian lari lagi. Gandeng memang ribut, tapi anak-anak interest. Katanya sesuatu yang baru bagi kami model begini. Dan itu saya mencoba memfasilitasi anak-anak dilihat dari tugasnya itu ya, soal atau pas proses itu adalah dilihat dari visual. Kenapa visual? Karena kan hanya gambar. Hanya gambar aja, ini kira-kira anak paham nggak ya gambar ini apa ya gitu. Karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten. Setelah konten kan saya lanjut ke proses. Nah, proses ini saya juga dirubah juga. Jadi silakan anak-anak menebak ini. Kemudian waktu saat mereka berkelompok, masih diferensiasi proses ya. Merencanakan mau membuat apa, ini untuk pelajaran saya ya. Atau misalkan mau memecahkan masalah, itu saya nanti pas waktu untuk ke diferensiasi produk, mereka sendiri yang memilih hasilnya. Nanti di diferensiasi produk saya akan memilih secara visual, jadi maksudnya visual itu PPT atau PDF atau apapun gitu. Kemudian secara audio visual
secara menggunakan YouTube video gitu ya, video-video lah. Anak-anak kan luar biasa ya, anak-anak sekarang tuh hebat-hebat. Saya percaya banget anak-anak kami itu hebat-hebat. Kemudian yang terakhir mereka bisa secara kinestetik. Jadi mereka misalkan praktek atau misalkan pas waktu mereka presentasi produk itu mereka misalkan begini. Ini adalah misalkan ya, ini adalah tulang ini di dalamnya, nah itu kinestetik. Jadi anak itu ada yang bisa seperti itu walaupun presentasinya tidak besar. Yang besar itu hanya memang kebanyakan visual dan audio visual gitu. Kalau kinestetik agak jarang, padahal anak-anak kita luar biasa aktifnya. Tetapi di saat mereka menjalankan proses diferensiasi produk jarang yang mengambil itu. Tetapi kan ini tantangan untuk kita. Saya juga nggak bisa maksa anak. Baik Ibu, berarti secara keseluruhan banyak sekali gitu ya kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan atau mungkin yang Ibu pelajari dari diri Ibu, baik itu untuk pendidik, peserta didik ataupun mungkin untuk teman sejawat Ibu. Nah, menurut Ibu dari kelebihan ini pasti ada kekurangan mungkin ya, kekurangan apa yang dialami oleh Ibu sendiri ketika pembelajaran berdiferensiasi selain dari tadi mungkin dalam prosesnya anak-anak yang tidak bisa mengambil salah satu yang telah Ibu berikan, atau mungkin kesulitan dari pendidik yang tidak bisa untuk tidak semua pendidik gitu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu apa gitu kekurangan atau mungkin bisa dibilang tantangan atau mungkin hambatan bagi Kalau kekurangan dari diferensiasi untuk saat ini saya belum menemukan kekurangannya. Kalau misalkan dari proses diferensiasinya ya, dari proses diferensiasi secara global gitu ya, secara ilmu tidak. Menurut saya sih tidak ada kekurangannya. Hanya mungkin tantangannya pasti ada. Dan ini luar biasa. Pertama kali saya menjalani program pendidikan guru penggerak, saya mencoba menerapkan proses diferensiasi pertama kali. Itu luar biasa, hahehohnya, capeknya. Saya harus mengetahui si A, si B, si C. Kemudian saya harus membuatkan metodenya, memfasilitasi anak-anak ini dari tiga gaya ini. Itu pertama memang saya betul-betul luar biasa. Cukup menyita waktu, cukup kecapean. Ya. Karena apalagi saya mengajarnya kelasnya banyak. Hanya setelah dijalani beberapa kali, ternyata kok malah anak-anak yang seneng. Nah, ini kelebihannya. Jadi anak-anak seneng, dan ini karena anak seneng, jadi saya terpacu lagi. Oh, ternyata apa yang saya lakukan, yang kata menurut teori yang saya dapatkan, ternyata bener ya, anak tuh suka. Gitu. Apalagi dengan program misalkan seperti ada program KSE, di kami itu ada program KSE ya, kesadaran sosial emosional. Itu seperti ice breaking, bagaimana membuat anak-anak terkonsentrasi dengan pelajaran kita. Jadi kan sekarang itu metodenya berubah ya, bukan berpusat pada murid, tapi memang seharusnya bukan berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Dalam artian yang harus aktif itu bukan guru, tapi siswa. Bagaimana cara kita mengaktifkan siswa? Ya kita harus mau belajar gitu. Belajarnya yaitu misalkan kalau saya jujur aja tidak ada istilah saya menerangkan terus saya bla 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 menerangkan, malah kadang saya jarang mengeluarkan PPT. Saya misalkan anak pegangan apa, PPT itu hanya saya selipkan di saat saya kalau sudah beres. Jadi saya gini, Kak, kamu tahu nggak, pernah belajar nggak tentang instalasi listrik rumah tangga? Terus anaknya, oh kayak gimana ya Bu? Oh ya Bu, gini. Nah, biarkan anak yang menjawab. Habis itu saya respon lagi gitu. Saya follow up lagi. Oh oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang lain? Nah, dari sini anak-anak itu akan aktif. Dan satu hal pas waktu diferensiasi produk, waktu saat saya anak-anak melaporkan tugasnya per kelompok itu, saya tidak pernah menggunakan siapa yang mau ke depan untuk maju ke depan duluan. Tidak ada. Saya sistemnya buat arisan kocokan pakai kertas. Walaupun mereka kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Saya menggunakan profil pelajar Pancasila. Saya selalu menggunakan kelompok itu kelompok profil pelajar Pancasila, nama-namanya. Walaupun mereka misalkan di kelompok 1 atau misalkan yang mau maju di kelompok 5 karena mereka sudah lebih duluan siap, saya tidak. Saya buatkan kocokan arisan, maju ke perwakilannya, mereka suruh ngambil. Mau nggak mau anak ini akan siap. Karena mungkin mereka akan tampil di nomor 1. Iya. Dan itu adalah salah satu saya untuk membuat anak-anak itu aktif. Salah satu saya. Karena memang saya dikaitkan juga dengan pembelajaran abad 21 gitu. Pembelajaran abad 21 kan ada 6 C ya. Kalau dulu kan 4 C, sekarang 6 C. Jadi karakter. Nah, ini karakter itu kan kita harus bentuk juga ya. Citizenship ya, yang tadi saya bilang bangun kebersamaan dengan teman-temannya, communication, collaboration, critical thinking, and terakhir creativity. Dan pas critical thinking ini disinilah saya berusaha bagaimana caranya semua saya fasilitasi, saya ambil, salah satunya menggunakan model arisan. Mau nggak mau mereka bagaimana caranya berpikir kritis, seandainya saya yang tampil nomor 1, saya harus bagaimana. Jadi mereka pas waktunya mereka harus presentasi, mereka harus ready dengan berbagai macam apa yang mau pakai visual, PPT atau menggunakan video, mereka harus ready. Gitu. Itu ininya. Tapi tantangannya banyak tadi kata saya ya. Terutama mungkin salah satunya merubah mindset teman-teman saya yang kenapa mesti belajar lagi, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu gitu ya. Udahlah, metode mengajarnya masih yang lama aja, ceramah lagi. Ceramah itu bukan tidak baik, baik. Harus ada namanya konvensional ya. Itu harus ada karena nggak mungkin kita lepas biur asli anak ya tanpa konvensional gitu. Tetap harus kita dampingi, tetapi dalam hal ini tidak harus kita konvensional terus-terusan, ceramah terus-terusan. Kalau ceramah terus-terusan yang terjadi kita yang pinter, anak nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita aja terus akhirnya yang merasa bisa belajar. Nah itu jadi merubah mindset itu luar biasa untuk saya, merubah mindset teman-teman saya itu. Gitu. Dan ternyata hasil dari pembicaraan saya dengan teman-teman, dengan anak-anak, apakah mereka senang dengan metode konvensional? Tidak selamanya senang. Gitu. Pak ini misalkan, tahu nggak Bu, Ibu itu kan kalau kita mencari materinya disuruh di Google tuh terus dengan berbagai macam cara, kok guru lain nggak mau ya kayak gitu ya. Nah itu istilahnya perbincangan saya, kenapa saya harus ngobrol dengan anak, itu namanya umpan balik untuk refleksi diri saya. Apakah selama ini saya mengajarnya, saya jujur setiap satu bab itu saya selalu refleksi dulu apa yang mereka dapatkan. Pertama saya materi dulu ditanyakan, saya menggunakan Padlet ya. Nah, saya belajar, tapi makanya saya akan coba nanti di kelas 7 ya, untuk mereka juga belajar secara IT gitu. Pakai Padlet, anak-anak menjawab di situ, gak bisa menjawab, melihat jawaban teman-temannya kan. Di situ kemudian habis itu apa yang kamu rasakan? Nah, itu baru saya tanyakan, itu KSE ya. Apa yang kamu rasakan dengan belajar ibu model ini? Mereka bilang senang. Mereka bilang nilai itu patokan saya. Kenapa? Karena untuk merefleksi diri saya ya saya hanya mengetahui dari siswa. Iya, gitu. Dan jujur aja dengan mungkin kesibukan saya yang kadang-kadang sering keluar, tahu nggak anak-anak suka bilang apa? Ibu tuh ngajarnya bagus, ibu tuh nggak pernah ada rasa capek. Kalau di kelas, jujur saya semangat. Saya semangat, walaupun udah beresnya capek. Bilangnya gini, ibu itu sibuk, bukan ninggalin kelas. Saya kalau ada kegiatan dari dinas atau dari BBGP atau dari kementerian, kemarin saya terakhir baru dipanggil sama kementerian sudah 2 kali sih ke Jakarta. Itu kan saya kalau kemarin kan nggak ada kelas ya untungnya. Itu mereka suka bilangnya gini, ibu tuh sibuk, ibu tuh hebat, itu tuh bisa ini. Tapi ibu jadinya beberapa kali nggak masuk kelas. Saya marah nggak? Saya tahu diri, saya salah. Karena kan kadang-kadang kita nggak bisa, kita tuh merasa benar. Kita tuh yang bisa melihat kita salah tuh ya orang lain. Siapa orang lain yang kasih jawab saya atau murid saya gitu kan? Saya nggak menganggap murid saya itu orang kamu mah nggak tahu apa-apa, kamu mah budak keneh. Saya raih bahwa dia itu adalah teman saya gitu. Dan artian kita kamu boleh curhat ke ibu, kamu boleh
ngomong apapun, tapi kok tetap ibu sebagai guru, dalam titik kesopanan. Hanya kamu boleh bercerita atau berkata tentang seorang ibu untuk diri saya sendiri, untuk memperbaiki diri saya. Dan anak-anak bilangnya, saya ingin jadi seorang ibu. Beberapa siswa dari tiap kelas selalu bilang, ibu itu jadi contoh buat kami. Ternyata kalau pengen sukses harus belajar ya. Iya. Nah itu, makanya seorang guru itu nggak bisa kita ngasih petua, nasehatin anak tanpa kita tidak memberikan role model. Nggak mempan. Tapi kalau kita jadi role model untuk mereka, oh iya ya ibu tuh bisa begini, oh iya ya ibu tuh begini, oh iya. Jadi mereka melihat sendiri, dan itu yang lebih mempan untuk anak-anak kita tuh bukan anak-anak zaman dulu. Anak-anak kita tuh generasi Gen Z. Iya. Yang luar biasa kalau menurut saya, pembangkang ya. Betul ya, pembangkang itu anak-anak kita tuh. Hidup dengan zamannya, pembangkang dan jago IT. Iya. Sosialisasinya mungkin agak sedikit kurang. Tapi dalam hal lain sosialisasinya tinggi dalam hal medsos misalkan. Kalau ada yang hilang, mereka ikutan nge-share, ikutan mencari. Nah itu. Tapi ya itu kreatifnya pasti ada, kreatifnya luar biasa ya. Iya. Generasi Gen Z tuh luar biasa kreatifnya, tinggal kita yang mengarahkan. Dan itu tantangan sih kalau menurut saya, itu tantangan keluar orang tua dan guru. Tinggal kita yang melihat sisi kelebihannya, jangan melihat budak teh mageran wae. Baik, untuk dari kekurangannya atau mungkin tantangan yang ibu rasakan, apa tindak lanjut ibu atau rencana ibu selanjutnya di pembelajaran tahun ini, khususnya mungkin di kelas 7 ini, apakah ada program atau mungkin sesuatu hal yang baru yang ingin ibu coba, yang di tahun sebelumnya mungkin ibu merasa ini kurang gitu. Mungkin ibu boleh menceritakan rencana ibu seperti apa? Ya. Rencana saya sih tetap istilahnya metode saya yang kemarin saya terapkan di kelas 9, saya akan coba terapkan di kelas 7. Walaupun ini misalkan segmennya segmen kelas 7 gitu ya. Tapi kan kita who knows ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu ternyata anak kelas 7 itu lebih aktif. Kan kita nggak bisa mengkotomi hanya karena ini anak di kelas 7, di kelas dasar, terus kita nggak bisa mencoba menerapkan itu. Insya Allah saya tetap akan menerapkan itu semua. Dan salah satunya adalah saya sekarang lagi mencoba membuat modul ajar untuk kelas 7-nya juga. Ini anak-anak kan belum pernah nih belajar prakarya. Anak-anak belum pernah pembelajaran abad 21 yang memang selaras dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ini yang akan saya coba terapkan ke anak-anak. Jadi intinya saya akan mencoba bahwa berkolaborasi barengan itu penting. Modal mereka bekerja nanti, karena kan kalau bekerja itu, nah ini generasi Gen Z itu kan karena terbiasa saya merasa lebih hebat, akhirnya mereka nggak mau. Punten, misalkan yang saya berusaha di psikomotorik anak itu terasah gitu ya, terasah karena psikomotorik itu kan keterampilannya harusnya balance gitu ya, balance antara akademik dengan keterampilan itu harusnya. Nah inilah kan modal kerja itu di sini kan, dimana mereka di saat ini anak-anak harus belajar nih mecahin masalah nih. Saya juga akan berusaha seperti itu ke anak-anak kelas 7, walaupun ini anak dasar. Siapa tahu ternyata anak kelas 7 itu lebih bisa dibandingkan anak kelas 9 kan, kita belum pernah nyoba. Nah itu. Kemudian saya sekarang ini sedang, kalau untuk kegiatan saya di sini dan kegiatan saya di luar, bagaimana cara saya memfasilitasi anak-anak saya. Saya ini adalah salah satu, saya adalah ketua umum, kebetulan saya ketua MGMT Prakarya Kota Bandung, dan saya juga ketua umum untuk lomba Lokomper se-Jawa Barat yang disponsori oleh BBGP. Jadi saya ditantang sama BBGP dan saya tadinya tidak akan terima, tapi melihat teman-teman saya ini, dan ini adalah cara kami memfasilitasi anak-anak dalam hal keterampilan atau psikomotorik. Untuk one day mereka bisa belajar keterampilannya seperti apa, keahliannya di mana. Karena kan di prakarya itu ada 4 aspek ya.
Jadi kita pelajarannya itu 4 aspek. Rekayasa. Rekayasa itu kaitannya dengan pelajaran IPA. Tetap produk, tetap buat produk. Tetap sama, bikin produk. Kemudian yang kedua pengolahan. Jadi masak. Tapi bikin produk juga. Iya. Ya, jadi sesuai dengan materinya, anak-anak memikirkan, Bu, nanti aku mau bikin inilah, mau bikin jus lah atau apa itu. Iya. Gitu ya. Terus ketiga, kerajinan. Nah, kerajinan ini kaitannya dengan pelajaran SBD, seni budaya. Dan ini misalkan kerajinannya sudah ada temanya dari bukunya. Dan terakhir budidaya. Jadi budidaya ini malah sama juga ke IPA ya. Budidaya itu ke IPA juga. Nah ini jadi kami itu di prakarya itu ada 4 aspek gitu. Dan ini kami coba difasilitasi di sini dan di luarnya. Jadi saya memfasilitasi murid-murid kelas 8 dan 9 untuk menunjukkan keahliannya se-Jawa Barat. Jadi ikutan lomba. Hebat banget, luar biasa. Baik Ibu, dari kami, dari saya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan dari wawancara ini saya cukupkan mungkin Iya. Ibu ya. Dan saya juga mungkin juga dengan teman-teman sangat merasa banyak hal yang kita baru ketahui dan banyak hal yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman Ibu yang sangat luar biasa menurut saya sendiri. Pengalaman-pengalaman Ibu baik itu di luar sekolah ataupun di dalam sekolah dalam mengatasi, khususnya mengatasi peserta didik ya Bu ya, karena ini juga kami sebagai mahasiswa yang masih mempelajari pembelajaran berdiferensiasi yang masih awam atau mungkin bisa dibilang kita baru mendengar gitu Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Makanya kita membutuhkan pengalaman-pengalaman dari guru-guru yang memang seperti Ibu gitu ya, seperti Ibu yang mempunyai pengalaman yang luar biasa dan yang cukup lama dengan pembelajaran diferensiasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu untuk waktu Ibu dan untuk segala pengalaman yang Ibu bagikan kepada kami. Saya tutup dan saya ada terakhir satu boleh Bu. untuk contoh ya untuk pelajaran matematika ya. Boleh Bu. Di diferensiasi prosesnya. Ibu buatkan soal dari yang cukup mudah. Tempel di tiap sudut 1, 2, 3, 4. Misalkan materi, misalkan bangun datar lah. Yang cukup mudah, yang sedang dan yang agak sulit, jadi bertahap. Nanti anak-anak berkelompok bertanya dari awal, misalkan penemuannya atau apapun, teorinya apapun, misalkan anak-anak lari ke kelompok sini, nanti lari ke sini. Mungkin dia akan dulu ke yang sudah sedang, Iya. atau ke soal yang sedang, atau duluan ke soal yang sulit. Ya, kan kita nggak ada itu. Tapi kan misalkan kalau anak ke yang sulit dulu, gantian sama teman-teman yang lain ke anak yang sulit dulu, ke soal yang sulit dulu, ke soal ini, itu matematikanya anak-anak akan luar biasa. Dengan metode tidak hanya kita menulis hanya di papan tulis, cet, ini rumusnya, ini cara jawabnya, ini gini, anak akan boring. Ibu bisa mencoba dengan metode-metode baru yang gimana sih anak itu senang dengan pelajaran matematika. Itu tugasnya. Banyak metode itu banyak. Baik Ibu, terima kasih untuk idenya atau mungkin contohnya Ibu, mungkin nanti sama kita bisa kita implementasikan di dalam kelas untuk penyelesaian pembelajaran, karena kita pun masih ada mengajar di sini. Insya Allah Ibu, terima kasih Ya, untuk sama-sama. sarannya Ibu. Terima kasih juga untuk waktu Ibu. Saya tutup mungkin ya Ibu ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.